Halo, selamat pagi. Good morning. Good morning. Kita lanjut ya. Hari ini Rabu 4 November 2020. Kita lanjutkan di buku SPS IPA halaman 32. Masih dalam buku SPS IPA. Sudah? Setelah itu, hari ini kita mau menyelesaikan sampai dengan selesai. Jadi besok kita pakai buku sains, buku Hoderstyle. Ya, besok hari Kamis kita besok menggunakan buku sains. Hari ini kita mau menuntaskan SPS IPA dulu. Halaman 32. Temanya adalah kuis ya, kuis mengenai latihan sedikit ya. Kemudian, nah, hari ini saya akan memberi sebuah post ya, yaitu apa? Catatan 3 IPA di GC. Jadi semua siswa wajib cek GC-nya masing-masing. Setelah Zoom selesai berarti pukul 11. Ya, oke, bisa ya. Karena ini adalah bahan kita ujian nanti. Adalah catatan 3. Jadi kalau misalnya siswa mau menulis di buku tulis, caranya dicicil ya. Dicicil hari ini 5 baris dulu ditulis. Besok lanjutkan lagi 5 baris. Besok lanjutkan lagi 5 baris sampai selesai. Bisa dimengerti? Karena kan masih lama ujian, jadi saya jauh-jauh hari kasih, tapi kalau menulis saya saran tadi dicicil ya. Kita lanjut. Ini ada kuis. Coba lihat bukunya masing-masing ada kuis. Nah, kuis ini gampang. Jadi ada dua siswa, Ari dan Ira, ingin bermain ke pantai. Oh, sebentar. Ada yang nanya, Miss boleh di print? Di print sih boleh-boleh saja. Silahkan. Ya, silahkan saja. Saya lanjut ya. Halaman 32. Saya ulang. Ari dan Ira ingin bermain ke pantai. Dan, namun mereka nggak menemukan jalan ke pantai, jadi kita harus bantu menemukan jalannya ke arah pantai seperti ini. Nah, ini adalah pembahasannya. Oke, coba kamu garis-garis dulu buku tulisnya. Saya kasih waktu nggak lama-lama, 2 menit aja. Karena cuma ini doang. Ya, mencari arah jalan ke pantai. Boleh kamu menggunakan pensil atau pensil warna atau crayon boleh. Yang penting rapi. Jangan banyak coretan ya. Yang penting rapi. Oke, 2 menit. Di print boleh catatan. Ditulis boleh. Cuma saran saya ditulis saja karena kan masih lama ujiannya. Ya. Kalau mau di print ya silakan saja. Ya silakan pakai pensil juga boleh. Sudah? Bisa kita lanjut ke halaman 33. Kita lanjut ya.
Kemana siswanya ini, Maura? Oke, lanjut. Halaman 32. Sorry, 33. Temanya adalah perairan. Ya. Temanya adalah perairan. Perairan, oke? Didengarkan? Didengarkan dulu. Perairan. Disimak ya. Harus fokus dulu sebentar. Perhatikan layar komputernya. Kawasan perairan terdiri dari lautan, rawa, sungai, dan danau. Kawasan perairan terdiri dari lautan, rawa, sungai, dan danau. Ini adalah wilayah air. Kita mau bahas yang pertama adalah lautan. Sudah? Luas lautan lebih kurang 2/3. Luas lautan lebih kurang 2/3 dari luas permukaan bumi. Permukaan laut tampak rata, namun dasar laut tidak rata. Dasar laut memiliki daerah yang datar, bergunung-gunung, dan berlembah. Saya ulangin. Permukaan laut tampaknya rata. Permukaan berarti air lautnya rata, kita lihat. Tapi dasarnya, di dalamnya itu tidak rata. Karena apa? Daerahnya ada yang bergunung-gunung dan berlembah. Seperti ini gambarnya. Nah, ini ya. Semua siswa perhatikan dulu dong. Ya. Nah, ini adalah kita lihat gambar lautnya dari atas permukaan bumi. Ya, nih. Luas lautan lebih kurang 2/3 dari luas permukaan bumi. Permukaan laut tampak rata, namun dasar laut tidak rata. Ini permukaannya. Seolah-olah rata ya. Nah, dasar lautnya tidak rata. Jadi dia di dalamnya itu ada bergunung-gunung, ada seperti lembah, begitu. Oke. Saya lanjutkan. Lautan yang sangat luas disebut samudra. Lautan yang sangat luas disebut samudra. Ya. Samudra dipisahkan oleh benua. Samudra di dunia, jika diurutkan dari yang terluas adalah Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Saya ulangin, lautan yang sangat luas disebut samudra. Samudra dipisahkan oleh benua. Samudra di dunia jika diurutkan dari yang terluas adalah Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Saya ulangi lagi. Lautan yang sangat luas disebut samudra. Samudra yang ada di dunia. Oke. Yang pertama adalah Samudra Pasifik. Gambarnya ini. Ini Samudra Pasifik. Pasifik Ocean, Atlantik Ocean, Indian Ocean, Antartika Ocean, dan Arctic Ocean. Ini kutub. Arctic Ocean ini kutub utara, Antartika Ocean ini adalah kutub selatan. Samudra adalah lautan yang sangat luas. Jadi ada berapa samudra di dunia? Ada berapa? Ada 5. Oke. Kita lanjut lagi. Laut yang sempit di antara 2 pulau disebut selat.
Laut yang sempit di antara dua pulau disebut selat. Contoh selat di Indonesia, Selat Madura, letaknya itu di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Banyak nama-nama selat di Indonesia, cuma salah satunya kita bikin Selat Madura di Kampungan. Adapun bagian laut yang menjorok ke daratan disebut teluk. Beda selat dengan teluk. Kalau teluk, bagian laut yang menjorok ke daratan disebut teluk. Contohnya Teluk Ambon, seperti ini. Nah, ini saya perlihatkan biar bisa bedakan selat dan teluk yang mana. Oke, nah ini adalah contoh Selat Sunda. Tadi kan saya bilang, selat itu banyak di Indonesia. Salah satunya adalah Selat Madura. Saya kasih contoh ini adalah Selat Sunda. Selat Sunda ini antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Jadi ada seperti jalan sempit ya. Nah, itulah disebut namanya selat yang selalu diseberang oleh kapal-kapal jika mau ke Sumatera atau ke Jawa. Gitu. Nah, ini adalah Selat Madura. Oke, ini adalah Selat Madura. Terletak bagaimana antara Pulau Jawa dengan Madura. Namanya Selat Madura. Ada laut kecil yang bisa memutuskan Pulau Jawa dengan Pulau Madura, yang dipisahkan gitu ya. Nah, bagaimana dengan teluk? Teluk ini adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Gambarnya seperti ini. Jadi, yang menjorok ini yang agak-agak ke dalam seperti ini harusnya ini kan air laut, tapi dia agak ke dalam menuju darat. Ini kan darat. Ini darat. Ya, dari tempat tinggal kita semua. Oke. Nah, tapi yang menjorok ini adalah air lautnya. Makanya disebut apa? Teluk. Contoh lagi gambarnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini bukan danau, tapi ini adalah teluk. Jadi ini adalah air laut yang menjorok ke dalam menuju daratan. Jadi tempatnya bagus, indah ya. Ini adalah daratan yang hijau ini, tapi ini adalah bagian dari laut. Makanya disebut teluk. Soalnya dia condongnya ke arah darat. Oke. Ini sudah ada di gambar kamu. Coba perhatikan dulu gambar di bukunya masing-masing, buku SPSS-nya masing-masing. Ada nggak gambar kapal seperti ini? Di halaman 33 ada ya. Nah, gambar seperti ini adalah tiupan angin ke permukaan laut. Akan menimbulkan apa? Ombak. Tiupan angin laut dapat menggerakkan perahu saya. Baik. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu sama satu orang siswa, apakah dia mendengarkan saya, apakah dia tadi tidak konsentrasi. Jadi saya tanya satu siswa, saya pilih Jeffrey Oliver. Jeffrey Oliver, ini mau ulang sedikit lagi ya. Coba kamu baca sedikit yang ini, Jeffrey. Luas dari luas permukaan ini. Oke. Jeffrey, lanjut. Permukaan laut. Halo, Jeffrey. Jeffrey. Ya. Oke, Jeffrey. Ya, Miss. Lanjut ya. Permukaan laut tampak rata, namun dasar laut tidak rata. Dasar laut memiliki daerah yang datar, bergunung-gunung dan berlembah. Lanjut. Lautan yang sangat luas disebut samudra. Ya. Samudra dipisahkan oleh benua. Samudra di dunia jika diurutkan dari yang terluas adalah Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia,
Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Oke, sekarang ke pertanyaan dari Miss. Coba kamu jelaskan apa itu samudra. Lautan yang sangat luas. Oke. Sebutkan samudra yang ada di dunia. Sebutkan samudra yang ada di dunia. Ada 5. Sebutkan apa saja nama-nama samudra. Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Terima kasih ya, siswa. Terima kasih. Oke, pintar. Berarti dia paham. Satu lagi, Teona Alicia. Teona Alicia, tolong baca dulu. Dasar laut memiliki Sebentar. Silakan baca yang ini keterangannya. laut yang sempit di antara dua pulau disebut selat. Contohnya Selat Madura yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Adapun bagian laut yang menjorok ke daratan disebut teluk. Contohnya Teluk Ambon. Oke. Pertanyaan 2 Teona Alicia, dengarkan. Apa itu selat? Hah? Apa itu selat? Selat? Apa itu selat, Teona? Apa itu? Selat adalah Selat? Selat. Laut yang sempit. selat adalah Selat adalah laut yang sempit di antara dua pulau. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Next, 34. Page 34, halaman 34. Oke. Topiknya adalah rawa. Rawa. Oke, saya jelaskan sedikit. Rawa itu apa nih? Rawa adalah tanah basah. Tanah basah yang sering digenangi air. Ya, tanah basah yang sering digenangi air. Jadi, rawa itu ada yang berair tawar dan ada yang berair payau. Apa itu air payau nih? Air payau itu campuran air tawar dan air laut. Paham? Paham? Oke, saya ulang. Rawa itu apa nih? Dia berupa tanah. Tanahnya itu basah. Tanah apa? Sering digenangi oleh air. Seperti inilah gambarnya. Sudah? Seperti ini gambarnya. Kemudian, rawa ini ada jenisnya. Ada rawa yang air tawar dan ada rawa yang berair payau. Air payau itu adalah campuran antara air tawar dan air laut. Dimengerti ya? Oke. Ini dia. Rawa ada yang berair tawar dan ada yang berair payau. Air payau itu adalah yang mendekati air laut, gitu. Campuran air tawar dan air laut. Jadi kalau yang air tawar ini biasanya di tengah-tengah daratan, tapi kalau udah menuju ke laut, ya campurlah itu air tawar dengan air laut. Seperti inilah gambarnya, Miss buat contohnya. Oke. Kita lanjut sedikit keterangannya.
Ya, saya ulangi lagi. Contoh kawasan rawa. Contoh kawasan rawa air tawar dan rawa bakau. Rawa tawar itu digenangi oleh air tawar. Rawa bakau digenangi oleh air payau. Ingat, air payau itu adalah air campuran antara air tawar dengan air laut. Jadi, biasanya kalau air payau itu banyak tumbuhan bakau. Nah, rawa bakau biasanya terletak dekat dengan pantai. Siapa yang suka ke pantai? Pasti kamu melihat seperti ini, tanaman bakau. Ya, ini dia tanaman bakau ini banyak di pinggir pantai. Ini ada manfaatnya supaya air laut itu tidak langsung masuk ke daratan. Jadi akar-akar pohon si bakau ini bisa menahan. Oke, menahan dia. Seperti istilahnya seperti tembok gitu ya. Rawa tawar digenangi oleh air tawar. Tapi kalau rawa bakau digenangi oleh air payau. Kenapa? Karena rawa bakau itu biasanya letaknya dekat dengan pantai. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah akar-akar tanaman bakau. Biasanya hidupnya di daerah pinggiran pantai. Halo, Christopher. Sedang apa? Perhatikan dulu ya, siswa ya. Kita lanjut sekarang mengenai sungai. Perhatikan buku dan lihat komputer masing-masing. Kita mau belajar sungai, ada di buku ya, halaman 34. Sungai. Siapa suka mandi-mandi ke sungai? Nah, dengarkan ya. Sungai itu adalah aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Udah? Hulu itu apa nih? Mau tahu hulu itu apa? Hulu sungai itu adalah bagian sungai tertinggi, tapi letaknya di pegunungan. Nah, kalau hilir sungai, mau tahu hilir sungai itu apa? Hilir sungai itu adalah bagian terendah sungai. Hilir itu biasanya yang mau ke dekat-dekat laut. Begitu. Ini dia gambar sungai. Siapa suka ke sungai? Sungai mana yang kamu kunjungi di Indonesia? Cantik ya sungainya ya. Ini adalah air pegunungan bagus. Oke. Nah, ini dia gambar apa ini nih? Ini adalah gambar pegunungan. Terus di tengah-tengahnya ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Iya, pintar, ini adalah aliran sungai. Nah, ini fotonya dari udara, makanya seperti ini lihatnya. Kita kan mau lihat aliran sungai, ya kan? Pilih dengan topiknya. Saya baca ya. Hulu sungai. Berarti ini gambar hulu sungai nih. Yes, ini gambar hulu sungai. Oke. Hulu sungai adalah bagian sungai yang tertinggi. Bagian sungai yang tertinggi. Letaknya biasanya dekat dengan pegunungan. Seperti itu. Siva. Ya. Jadi ingat, hulu itu adalah bagian sungai tertinggi yang letaknya di antara pegunungan. Paham, Darel? Paham? Oke, kita lanjut. Bagaimana yang hilir, Miss? Ini gambar yang hilir. Ini gambar hilir. Berarti kebalikannya, hilir sungai itu adalah bagian sungai terendah, biasanya menuju ke arah apa, Gisel? Ke arah mana, Gisel? Kemana? Iya, dia ini biasanya kan bagian sungai yang terendah, biasanya itu ke arah laut. Gitu. Oke. Hilir terletak di dekat laut. Hilir sungai bagian terendah. Ingat, hulu tertinggi, hilir terendah. Gampang nggak ingatnya ya? Jadi sudah tahu kalau kamu jalan-jalan ke daerah dekat pegunungan ada sungainya, berarti itu sungai termasuk daerah hulu. Tapi kalau kamu jalan-jalan ke daerah pantai, berarti itu sungainya adalah bagian hilir, karena bagian terendah. Paham? Oke, kita lanjut danau. Siapa yang suka jalan-jalan ke danau?
Danau apa yang kamu kunjungi di Indonesia? Pernah ke Danau Toba? Kai? Anissa? Elis? Melisa? Pernah ya? Sudah pasti. Saya baca sedikit. Danau, Elis, perhatikan ya Elis, jangan melamun. Oke, senyum dong ya. Danau adalah genangan air yang luas. Genangan air yang luas. Perhatikan ya Elis dan Melis. Danau ini namanya danau. Danau adalah bagian dari genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Dikelilingi oleh daratan. Ini daratan. Tempat tinggal kita. Tengah-tengahnya air danau. Genangan air yang luas dikelilingi oleh daratan. Ini daratan. Oke. Danau umumnya dikelilingi oleh daratan. Air danau tidak berhubungan langsung dengan air laut. Ingat ya. Air danau itu tidak berhubungan dengan air laut karena dia di tengah-tengah daratan. Oke, beda dengan pantai. Ini danau. Ini adalah gambar Danau Toba. Pernah kemari? Pernah dong. Ingat ya, siswa. Ingat, ini kasih note sedikit. Danau umumnya dikelilingi oleh apa? Daratan. Air danau tidak apa? Tidak berhubungan dengan air laut. Beda ya, beda. Jadi ini dikelilingi oleh daratan dan airnya ini tidak ada hubungannya dengan air laut. Dia sendiri. Oke. Nah, ini ada keterangan lagi. Oke. Air danau umumnya berupa air tawar. Jadi air danau ini adalah air tawar. Contoh nama-nama danau yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu? Salah satunya adalah ini gambar Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Kamu tinggal di mana? Di Sumatera Utara. Oke, ini adalah Danau Toba. Oke, selanjutnya. Danau selanjutnya ya, ini adalah Danau Kelimutu. Nanti kan danaunya, Danau Kelimutu itu ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah, kira-kira seperti inilah gambar Danau Kelimutu. Oke, danau selanjutnya yang terakhir adalah Danau Batur. Siapa yang udah pernah ke Bali? Siapa yang udah pernah ke Bali? Raymond sudah pernah, Giselle sudah pernah. Siapa lagi ya kelas 2 yang sudah pernah ke Bali? Pasti sudah singgah ke Danau Batur. Ya kan? Benar tidak? Pernah nggak singgah kemari? Siapa yang sudah pernah singgah kemari? Sudah pernah singgah kemari? Cheryl Alicia kelas 2C. Ya, benar kan? Ini kelas 2A dan kelas 2B sayang. Kenapa gabung? Besok jadwal kamu, hari Kamis. Ya, ini kelas 2A dan kelas 2B. Cheryl Alicia. Kenapa gabung? Kita lanjut ya. Ini adalah Danau Batur yang ada di Provinsi Bali. Yang sudah pernah kemari pasti tahu ini danau apa? Danau Batur di Bali. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tanya sama satu siswa. Saya mau tunjuk dengan siswa Alvaro. Alvaro Pradipta. Yes, Miss. Oke, dengarkan. Mau tanya dulu. Alvaro, apa Yes, itu Miss. danau? Alvaro, apa itu danau? Danau adalah
Perhatikan layar komputernya. Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Danau umumnya dikelilingi oleh daratan. Air danau tidak berhubungan langsung dengan air laut. Oke, terima kasih ya. Makanya perhatikan ya Alvaro. Maura. Yes, Miss. Dengarkan lagi. Sebutkan contoh danau yang ada di Indonesia. Danau Toba di Sumatera Utara. Ya. Next, Danau dengarkan lagi. Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Oke. Danau Batur di Bali, Miss. Oke, terima kasih ya Maura. Berarti kamu tadi menyimak Miss ya. Nah, gitu dong, pinter. Terima kasih. Terus lanjut. Topik yang terakhir adalah bentuk bumi. Nah, bentuk bumi. Kita masih ada sisa waktu 8 menit lagi. Jadi ini mau tuntaskan ya. Jadi besok kita belajar sains ya. Spotify halaman 35. Silakan dibuka dulu bukunya. Sudah? Bentuk bumi. Tahu bumi nggak, Feby? Kamu tinggal di mana? Di bumi ya. Jadi bumi yang kamu tempat tinggal itu, Feby Margaret, bentuknya bagaimana, Feby? Bentuknya bagaimana? Iya, pintar, bulat nih. Berikut kejadian sehari-hari yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Apa saja? Perhatikan. Contohnya yang pertama ini, yang konkretnya aja ya. Jika kita berlayar terus ke satu arah, kita akan kembali ke tempat semula kita berlayar. Coba lihat gambarnya di buku SPS kamu tuh ada gambar tuh yang paling bawah. Coba deh perhatikan buku SPS-nya ada gambar. Oke. Yang kedua, pada waktu matahari terbit, ya, Felicia Evania, Teresa Nasution, Marcelo, pada waktu matahari terbit, berarti jam 7 pagi dong, benar nggak? Terbit ya. Awan dan gunung-gunung tinggi di sebelah timur sudah tampak terang, sudah pagi, sudah airnya sudah kukuruyuk, ya, sudah terbitlah matahari, sudah masuk sekolah, gitu, oke. Sementara itu di sebelah barat masih tampak gelap. Jadi sisi bumi itu yang sebelah barat itu gelap, kan buminya kan berputar. Ini istilahnya kayak tangan kamu. Tangan kamu kan ada dua, kanan dan kiri. Ternyata tangan kanan kamu itu sudah pagi, tangan kiri kamu itu masih gelap. Berarti negara lain, misalnya negara Eropa itu masih malam, Indonesia sudah pagi, karena kan buminya berputar. Oke, nah, yang poin nomor 3, coba perhatikan kapal laut yang menuju ke pelabuhan. Suka jalan-jalan ke pelabuhan laut nggak lihat kapal? Suka ya? Nih, perhatikan lagi. Mula-mula yang tampak dari pandangan adalah tiang atau bagian atas kapal. Mula-mulanya. Lama-kelamaan, muncullah badan kapal. Akhirnya, kita bisa melihat seluruh kapal. Nah, besar kapalnya ternyata. Jadi mula-mulanya kita lihat dari jauh itu hanya kecil sekali kapalnya. Hanya beberapa lah kita lihat tiang-tiang. Namun lama-kelamaan sudah mendekat kapalnya lebih besar. Nah itulah konkret bumi kita itu bulat. Begitu lama-kelamaan. Ini bahasanya mula-mula yang tampak dari pandangan adalah tiang atau bagian atas kapal. Lalu perlahan muncul bagian kapal. Akhirnya seluruh badan kapal terlihat di pandangan kita. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau jelasin apa itu globe, apa itu peta. Ini adalah globe. Siapa yang udah pernah melihat globe? Siva, udah pernah lihat? Siapa lagi? Melisa, lihat di mana? Ini adalah peta. Siapa yang sudah pernah melihat ini? Peta.
Belum pernah lihat ya? Oke, saya jelaskan. Tapi dengarkan ya. Dilihat dulu. Kita dapat mempelajari kenampakan alam dari globe dan peta. Globe adalah tiruan bumi. Globe adalah tiruan bumi. Jadi seperti inilah kira-kira bumi kamu. Planet bumi kamu seperti ini kira-kira. Ini adalah benua, adalah daratan, yang biru ini adalah air laut, begitu. Nah, kalau peta itu apa lagi nih? Peta itu adalah gambar. Nih, gambar. Ya kan? Gambarnya di mana? Gambarnya itu pada bidang datar, misalnya bisa di karton, bisa di buku gambar, bisa di kertas yang besar. Itu peta. Sudah paham? Saya mau tanya dengan Melisa. Jika paham, jawab tanya saya ya, Melisa. Melisa, apa itu globe, Melisa? Globe adalah tiruan bumi, peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar. Jadi Melisa bisa gambar ini di buku gambar, namanya peta. Terima kasih ya Melisa. Sekarang saya mau tanya dengan si Giselle. Michael. Giselle. Oke, Giselle, apa itu globe, Giselle? Globe adalah tiruan bumi, peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar. Terima kasih. Sekarang satu siswa lagi ya. Ini jarang-jarang dipanggil nih. Sandra Abigail. Sandra Abigail, apa itu globe? Yes, Miss. Ya. Apa itu globe, Sandra? Globe adalah tiruan bumi, Miss. Oke, kalau peta itu apa? Peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar, Miss. Oke, selesai pelajaran kita. Jadi, hari ini sampai di halaman 35 ya, 35. Oke. Jadi, Miss ingatkan kembali, tolong nanti lihat pos di GC. Ya, apa itu posnya, Miss? Saya nanti kirim berupa catatan. Ya. Saya cuma ingatkan saja, nanti lihat. Kalau mau tulis silakan, tapi dicicil. Kalau mau print ya silakan juga. Ya kan? Nah. Oke, nanti ada petunjuknya. Sekian dulu dari Miss. Hari ini belajarnya. Selamat siang. Bye. Yeah.